Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kejadian 43 dan 44. Saya akan memberikan judul dari renungan ini, Allah memberikan belas kasihan. Allah memberikan belas kasihan. Saya akan bacakan Kejadian 43 ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Satu bagian yang menarik ketika kita melihat kisah dari Yusuf yang sudah ada di Mesir, kemudian ada kelaparan yang hebat. Lalu kita tahu tentang kisah ini, bagaimana akhirnya Yusuf menanyakan tentang Benyamin kepada mereka, sehingga mereka harus datang kembali, saudara-saudaranya itu datang membawa Benyamin. Tentu bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Ketika mereka dibawa di sana, tentu dengan resiko akan kehilangan lagi. Kalau sebelumnya ayahnya begitu sedih kehilangan Yusuf, saat ini tentu dia juga berpikir bagaimana ketika ayahnya kehilangan Benyamin. Tapi yang menarik di dalam kisah ini kita bisa melihat semua bukan berjalan dengan kebetulan. Ada Allah yang Maha Kuasa dan yang bisa berbelas kasihan. Melalui Yusuf ada satu keyakinan, di dalam keadaan ini pun ada Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur semua, dan Allah yang sama bisa membuat hal baik terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Karena itu kalau kita melihat tentu di dalam keadaan yang sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tentu bukan berarti ini adalah hal buruk ataupun kecelakaan, tetapi ada Tuhan yang berdaulat. Itu yang membuat mereka masih bisa melihat hal itu. Mereka berjalan, mereka melanjutkan langkah dengan satu keyakinan itu. Bagian mereka adalah mereka memberikan yang terbaik. Mereka membawa orang, membawa barang yang terbaik. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan yang menarik di situ pun Tuhan pun mempersiapkan ketika keadaan ini sulit. Yehuda pun bisa berkata, ya aku akan pergi dan aku siap untuk mungkin siap menanggung, siap menjaga di ayat 8 dan ayat 9 dari Kejadian 43. Kalau kita coba renungkan bagian firman Tuhan ini, kita punya Tuhan yang sama, yang berdaulat, yang boleh mengatur semua, yang bahkan ketika ada kisah kehidupan, bagaimana nantinya kita tahu Yusuf boleh menyelamatkan keluarganya, bangsanya dari kelaparan. Mereka akhirnya ada di Mesir. Di dalam perjalanan kisah ini, ada perjalanan yang tidak mudah. Ketika mungkin Yusuf hanya mengikuti keinginannya sendiri, tentu dia juga mungkin akan membalas dendam, mungkin dia tidak akan suka kepada saudara-saudaranya. Tapi dia bisa melihat ada hal lain. Misalnya ayat ke-29 ketika Yusuf melihat Benyamin, adiknya yang seibu itu, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu. Segera Yusuf pergi dari situ, hatinya sangat merindukan adiknya itu, bahkan dia menangis. Dan akhirnya dia menghidangkan makanan yang sangat berlimpah dan sangat enak bagi keluarganya. Satu kisah yang kita bisa melihat, bagian manusia adalah mengusahakan yang terbaik. Bagian manusia justru di tengah keterbatasan kita pun, kita memang tidak tahu rencana besar Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi ketika kita yakin, seperti ayat yang tadi kita baca di awal, ketika kita tahu siapa Allah kita, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan banyak hal besar dalam hidup kita. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang juga mengasihi kita, yang boleh memakai orang-orang di sekitar kita, yang boleh menguatkan kita, menghibur kita. Bahkan ada belas kasihan, ada kasih yang kita bisa rasakan. Ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah, bukan berarti semua akan berjalan dengan begitu mengerikan. Di kisah ini bagi keluarga ini tidak mudah. Mereka bertemu dengan penguasa yang mereka tidak tahu kalau itu Yusuf. Tetapi Yusuf pun juga di dalam keadaan bagaimana mungkin seharusnya dia bisa membalas. Tetapi kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Allah yang berdaulat juga mempersiapkan hati dari keluarga ini, mempersiapkan hati mereka, di mana mereka memikirkan kepentingan sesamanya, dia memikirkan kepentingan saudaranya, dia memikirkan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi aku percaya Tuhan pun
bekerja, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan membuka jalan melalui orang-orang yang ada di sekitar. Bagian yang harus dilakukan adalah mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Ketika kita menjalani hidup ini, biarlah kita yakin ada Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah merancangkan hal besar di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mencapai hal besar itu, ketika kita mau taat menjalani rancangan Tuhan, kita manusia yang lemah dan terbatas. Ego kita, keadaan tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi satu hal yang indah, Allah pun berbelas kasihan. Bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Cara Tuhan mengasihi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan melalui orang atau keadaan yang kita tidak pernah pikirkan. Kadang kita berharap dengan banyak cara Tuhan harus mengasihi dengan cara seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, membela kita, supaya kita bisa tetap taat melakukan kehendak Tuhan, yang bisa mendukung kita, yang bisa membuat kita menjalani hidup dengan lebih baik. Biarlah kita bisa bersyukur. Allah yang berkuasa adalah Allah yang mengatur semua hal dalam hidup kita, yang bahkan tahu kelemahan kita, yang bisa menghibur kita, menopang kita. Dia mengasihi kita. Dia akan mengirimkan banyak orang untuk bisa mendukung kita, supaya kita bisa terus melakukan rencana Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memanggil kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan boleh memakai kami menjadi alat Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sama juga memperlengkapi kami, mempersiapkan kami, menghibur kami. Bahkan Kau memberikan sesama untuk menjadi saluran kasih Tuhan, untuk menguatkan kami. Biarlah kami pun belajar menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kami, supaya kami boleh bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.